Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, halo semuanya. Jadi di sini Denny akan menjelaskan sedikit tentang seleksi alam. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evolusi yang diampu oleh dosen Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Jadi teman-teman, evolusi melalui seleksi alam atau suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi yang ada menjadi tetap atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Ini sering disebut dengan mekanisme self-evident sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, ada variasi yang terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua yaitu organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah anak-anak atau keturunan memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Seleksi alam dalam populasi untuk suatu sifat yang kisaran nilainya bervariasi seperti genetik badan dan meningkat tumbuh besar dalam 3 tipe. Yang pertama adalah seleksi terarah yang merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Misalnya organisme semakin lama semakin tinggi atau semakin panjang atau semakin besar dari Yang kedua yaitu seleksi yang mengganggu atau seleksi bagi sifat-sifat ekstrim yang sering menghasilkan 2 nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi dengan seleksi melawan nilai-nilai rata-rata. Yang ketiga adalah seleksi stabil. Dalam hal ini, organisme yang memiliki nilai rata-rata yang lebih beruntung dibandingkan organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contohnya, paling menarik adalah berat badan bayi. Dan berikut adalah bagan seleksi stabil. Oke, selanjutnya adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu seleksi sumber daya alam yang terbatas, sehingga makhluk hidup terpaksa harus beradaptasi. Jadi mekanisme dari seleksi alam yaitu didasari oleh adanya kompetisi dan adaptasi. Di alam itu terdapat yang namanya hukum alam, yang mana yang kuat akan bertahan hidup. Hal ini menunjukkan ada beberapa kompetisi dari bertahan hidup. Misalnya kita berkompetisi dalam mendapatkan makanan. Individu yang tidak bisa mendapatkan makanan itu sendiri, mereka akan mati. Seperti itu. Nah teman-teman, ada juga yang mendefinisikan seleksi alam sebagai perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki oleh organisme dan lingkungannya. Terus pada ini mekanisme kunci evolusi perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, Charles Darwin adalah orang yang mempopulerkan istilah dari seleksi alam, serta membandingkan dengan seleksi buatan yang menurut disengaja, sedangkan seleksi alam tidak. Nah, ada variasi dalam suatu populasi organisme. Hal ini terjadi karena adanya mutasi acak yang muncul dalam genom organisme individu, sehingga keturunan dapat mewarisi mutasi tersebut. Sepanjang kehidupan warisan mutasi tersebut, genom yang dimilikinya akan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan pewarisan sifat. Lingkungan genom mencakupi zat kimiawi di sel lainnya, individu lain, populasi, spesies, serta lingkungan abiotik.
perubahan genom yang menguntungkan dan mana yang merugikan, karena individu yang dengan varian sifat yang merugikan itu akan cenderung cenderung tidak menguntungkan. Sedangkan pada sifat yang individu dengan varian menguntungkan terhadap lingkungannya cenderung bertahan dengan bereproduksi lebih banyak daripada individu yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itu sedikit tentang penjelasan dari seleksi alam. Jadi ini akan cerita tentang sejarah evolusi kehidupan yang ada di bumi. Jadi sejarah evolusi kehidupan di bumi itu mengalami proses di mana organisme hidup dan organisme fosil berevolusi sejak kehidupan timbul di planet tersebut. Nah, sampai sekarang. Jadi bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lampau dan bukti menunjukkan bahwa kehidupan timbul sebelum 3,7 miliar tahun yang lalu. Jadi kehidupan pertama kali muncul itu di bumi sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu ya teman-teman. Nah sekitar itu lubang hidrotermal itu di sekitar lubang hidrotermal ditemukan kehidupan pertama kali, dan kehidupan pada saat ini hanyalah sebatas makhluk hidup pada masa itu hanya sebatas makhluk yang bersel satu. Nah terus sekitar 1 miliar tahun yang lalu, pada sekitar 900 hingga 800 juta tahun yang lalu, itu hewan pertama kali muncul, yaitu spons laut. Nah mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.